sempat menyebutkan mamanya karena sebelumnya juga Alisa pernah mendengar soal mamanya yang menyuruh Pak Pras untuk Oke, Lea boleh diceritakan scene hari ini adegannya ngapain aja sih? hari ini itu aku baru ngambil sedikit sih scene yang karena callingan aku siang. Aku baru ngambil scene dimana Alisa ini masih belum terima kalau papanya meninggal dan dia masih pengen mengulik lebih jauh lah gimana sih kok bisa papanya tiba-tiba meninggal gitu. Jadi Alisa masih belum percaya kalau papanya bunuh diri dan Alisa juga masih sedih, masih ya kehilangan papanya gitulah. Alisa ada menaruh kecurigaan papanya dibunuh sama orang tertentu gak sih? Tadi sih di dialog Alisa sempat menyebutkan mamanya karena sebelumnya juga Alisa pernah mendengar soal mamanya yang menyuruh Pak Pras untuk mencelakai Romeo gitu kan. Jadi Alisa kayak nyambung-nyambungin nih, apa jangan-jangan mamanya ya gitu. Itu sih. Untuk trailer yang tadi soal uh, Yasmin ingin membatalkan pertunangan dengan Rangga, seperti apa sih mungkin penjelasan? Eh Ya itu hubungan percintaan Romeo dan Yasmin ya. Emang mereka kan saling mencintai dan juga Yasmin bertunangan sama Rangga itu bukan karena cinta tapi karena ada alasan di baliknya untuk mencari tahu soal pembunuhan dari orang tuanya Yasmin gitu. Jadi ya mungkin Yasmin mau lanjut sama Romeo lagi gitu. Dia udah capek mungkin tunangan sama Rangga gitu. Oke, lanjut yang trailer itu tentang masalah warisan yang Alisa sama Rangga nggak dapat bagian, terus menaruh kecurigaan pada Romeo ya. Kenapa kamu anaknya juga tapi nggak dapat itu? Gimana tuh? Bukan naruh curigaan ke Romeo sih, lebih ke Romeo itu menyampaikan kalau kok bisa sih padahal kalian berdua anak kandungnya. Kalau emang Romeo kan anak angkat jadi ya wajar lah dia dapat warisan, tapi sedangkan Alisa sama Rangga itu kan anak kandung, kenapa kok bisa nggak dapet sedangkan mamanya yang dapat semua padahal mamanya selingkuh gitu dari papanya dan papanya juga kan sebelum Pak Baskara meninggal kan dia juga kesel banget sama mama sama Ajeng gitu kan karena selingkuh sama asistennya sendiri yaitu Pak Pras gitu. Jadi kayak mereka aneh aja mikirnya kenapa sih kok bisa padahal mamanya selingkuh dan papanya juga benci sama mamanya, kenapa bisa warisannya ke mamanya semua gitu. Tapi ya ada pembelaan-pembelaan dari Ajeng lah gitu. Oke. Nah, pokok tentang kecelakaan di Cipularang udah tahu belum yang tadi? Kecelakaan tol Cipularang yang mobil Enggak. lagi viral banget. Baru terjadi tadi sore. Iya. Oh iya, belum tahu, aku belum lihat. Nah, ini betul. Kecelakaan sampai bertumpuk-tumpuk sekitar lebih dari 7 mobil Oh iya, kok bisa tol kayak gitu? Cipularang.
Jadi tadi ada rekaman CCTV-nya tuh ada truk yang biru ini nih yang di belakang nih. Nah, dia tuh kayak remblong gitu. Mobil lagi pada macet, dia ngebut dari belakang, ngelos gitu. Posisinya sih hujan juga gitu kan, licin mungkin, nggak tahu remblong atau emang ngelos gitu remnya. Jadi nubruk gitu. Oh iya. Ada korban jiwa atau enggak? Kenapa? Ada korban jiwanya? Belum ada rilisnya sih Belum sampai ya? sekarang. Cipularang ya? Iya, kilometer 92. Oke, ya, nih ada berita duka nih, ada kecelakaan di tol Cipularang tadi, banyak mobil ketabrakan sampai ada yang naik ke atasnya gitu, gitu. Melihatnya seperti apa mungkin? Lihatnya sedih banget sih, kayak jadi kepikiran ternyata bencana itu beneran gak tahu ya kapan terjadinya, jadi bisa-bisa kita lagi macet-macetan di jalan tiba-tiba kena bencana gitu. Kayak Tuhan itu nggak pernah tahu lah rencana Tuhan itu gimana gitu. Sedih sih ngelihatnya, semoga nggak ada korban jiwa dan semoga orang-orang yang kena tabrakan beruntunnya bisa ditabahkan, bisa digantikan sama Tuhan nanti gitu. Ya, pernah berpikir nggak sih akibat kelalaian orang lain kita yang nggak lalai gitu, yang nggak tahu apa-apa ikut jadi korbannya juga gitu? Iya, mungkin ya emang ujian dari Tuhan aja sih untuk mengetes kesabaran kita. Dan ya sebenarnya di hidup ini pasti ada aja lah bencananya, nggak mungkin hidup ini kan santai-santai terus gitu. Tapi ya gimana pun mau menyalahkan juga nggak bisa gitu kan, kayak ya emang udah takdir aja. Tapi kalau karena kan aku nggak tahu ya itu nabraknya emang karena masalah teknis atau karena supirnya yang ngantuk atau gimana gitu. Jadi aku masih belum tahu sih, masih abu-abu ya, nggak tahu siapa yang salah gitu. Tapi kalau misalnya pun supirnya yang salah, ya harus diberikan hukuman yang sesuai lah sama hukum gitu. Jangan dibiarkan gitu aja, apalagi korbannya banyak juga kan, kasihan. Gimana yang misalnya mobilnya mobil orang lain atau mobilnya belum lunas cicilannya gitu kan, kasihan juga mikirnya, apalagi kalau sampai ada korban jiwa gitu sih ya. Nanti semoga cepat selesai proses hukumnya gitu. Ya, sedikit tentang penampilan kamu syuting hari ini kok. Itu kan sekarang lagi cetok rambut tuh. Emang rutinitasnya setiap hari udah pasti cetok rambut di saat break atau seperti apa? Iya emang selalu pasti. Alisa kan dia itu penampilannya rambutnya pasti selalu curly, selalu wow gitu ya, selalu badai gitu. Jadi ya pasti selalu dicatok curly, dan ini rambutnya di roll biar ada volumenya, biar nggak lepek rambutnya gitu, karena kan masa seorang Cakradinata rambutnya lepek gitu kan. Jadi ya beginilah penampilannya Alisa, selalu pakai anting, selalu bajunya itu. Boleh kasih lihat antingnya? Oh iya, ini antingnya. Ini antingnya hari ini menyala sekali ya, warna kuning. Itu motif bunga ya? Iya. Ya, tapi emang ini udah disediain sama kostum dari judul Cinta Yasmin ini. Dan kadang aku pun bawa baju sendiri, tapi lebih banyak bajunya dari kostum gitu. Ya kalau antingnya itu selalu berganti-ganti atau seperti apa? Selalu ganti sih. Kalau Alisa pasti setiap baju itu antingnya ganti, nggak pernah sama gitu. Karena emang kan dia anak orang kaya ya ceritanya, jadi pasti antingnya banyak lah gitu. Kalau ini alat catokan sendiri kamu bawa pribadi atau emang dari Ini bukan alat catokan, ini roll rambut. Ya, ini buat biar ada volume gitu. Ini aku bawa sendiri. Bawa sendiri. sendiri? Ini berarti setiap break udah pasti kamu pakai roll rambut itu? Iya, biasanya setelah abis take nih pasti aku langsung pakai lagi biar rambutnya tetap show. Gitu. Berapa banyak sih biasanya kamu bawa? Aku bawa satu doang sih, tapi ya kadang aku bahkan juga lupa bawa, kadang pakai punya dari makeup juga gitu. Boleh kasih lihat itu masih kayak anting-anting yang kamu bawa gitu atau aksesoris yang kamu bawa? Ada di dalam. Ya nggak apa-apa, di depan pintu kalau nggak aku ngomong ke dalam, boleh nggak? Oke. Oke. Ya. Oke. Ya itu bawa apa? Ini antingnya aku bawa sedikit doang sih, karena biasanya dapetnya itu, aku pakainya itu biasanya di kostum, tapi aku tetap bawa sendiri buat in case aku nggak suka indikasi dari kostumnya, aku pakai punya sendiri gitu. Ya ini ada
Ada anting warna biru, bunga-bunga gitu, sama ada yang kayak kerang gitu. Boleh dibuka, sorry, nggak usah dikeluarin, dibuka aja biar kelihatan. Maksudnya dikasih lihat ke kamera. Itu kerang ya motifnya? Ya, kerang dan bunga tuh. Oke. Oke. Selain itu ada lagi tadi gitu? Iya, terus ada satu lagi ini. Iya, ada yang warna merah love gitu. Nih. Oh, anting juga ya? Ya, anting warna dan yang bulat gini, warna gold. Oh, itu ada merah-merahnya bentuk love gitu ya? Iya. Terus aku bawa yang agak besar, ini biasanya aku mau pakai buat kalau ada acara-acara keluarga Cakranata gitu sih, yang kayak acara-acara formal gitu, ya kayak gini. Ya gede gitu. Itu besar ya bentuknya? Iya, besar ya. Itu motifnya apa sih? Ini apa ya? Bunga deh, bunga sama permata gitu. Itu doang sih yang aku bawa, sisanya biasanya pakai dari kostum. Ya, itu disesuaikan sama adegannya yang kamu pakai? Iya, misalnya bajunya warna biru, antingnya warna biru. Misalnya baju warna merah, antingnya warna merah gitu. Aku sesuaiin aja sih, mix and match aja. Sorry, closingnya, pemirsa makasih udah lihat barang yang aku bawa. Saksikan terus Cinta Yasmin setiap hari di RCTI. Jamnya nggak usah soalnya. Pemirsa, makasih udah lihat perhiasan yang aku bawa ke lokasi. Jangan lupa nonton terus sinetron Cinta Yasmin setiap hari di RCTI.